Pak Heri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Anies? Alhamdulillah sehat Pak Heri. Pak Anies, sebelum kita melakukan diskusi hari ini, mohon Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya perkenalkan Pak, nama saya Anies Fuad. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Untuk hari ini, insya Allah saya akan mengajar matematika di kelas 8 IPA dengan materi relasi dan fungsi. Baik, terima kasih Pak Anies atas perkenalannya. Bagaimana perasaan Bapak saat ini saya akan melakukan supervisi? Baik, yang pertama Pak Heri, saya hari ini merasa sangat senang sekali karena hari ini saya bisa disupervisi oleh Bapak, sehingga saya ingin saya nanti tahu kemampuan apa yang sudah saya miliki yang lebih, atau kira-kira kemampuan apa yang harus saya kembangkan lagi Pak. Mohon nanti masukan dari Bapak. Baik, tentunya ada hal-hal yang ingin, apa saja yang ingin Bapak kembangkan dalam supervisi nanti, baik itu pada murid ataupun bagi Bapak sendiri. Baik Pak, untuk kemampuan yang ingin saya kembangkan untuk murid adalah tentunya mencapai tujuan pembelajaran hari ini Pak, yaitu untuk meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar. Sedangkan untuk diri saya sendiri, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak sebagai guru matematika dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oke, baik Pak Anies. Selanjutnya tentunya pasti di dalam supervisi nanti ada tantangan yang mungkin muncul. Nah, kira-kira apa yang tantangan yang dihadapi oleh Bapak? Oke, Pak Heri, terima kasih. Tantangan saya selaku guru matematika di sini adalah karena sebagian murid itu Pak Heri masih menganggap matematika itu adalah suatu pelajaran yang sulit. Jadi saya mempunyai tantangan sebagai guru bagaimana caranya agar image matematika yang sulit itu bisa menjadi suatu mata pelajaran yang mudah dan yang disenangi oleh siswa. Oke, baik. Kira-kira apa yang Pak Anies persiapkan dalam supervisi nanti? Tentunya dalam supervisi ini Pak, saya akan menyiapkan media-media pembelajaran sesuai dengan diferensiasi siswa Pak ya. Dan juga saya sudah menyiapkan LKLK Pak yang tentunya akan mendukung siswa dalam memahami materi relasi fungsi pada hari ini dengan baik. Oke, baik. Semoga supervisi nanti dapat berjalan dengan baik ya Pak. Baik, itu saja mungkin Pak. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik anak-anak semuanya, untuk belajar untuk hari ini kelas 8 ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Baik anak-anak semuanya, sebagai tanda sucinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silakan untuk tetaplah dipimpin berdoa. Silakan Prabu dipimpin berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prabu yang sudah memberi doa. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Ya. Kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Oke, tentang relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa atau peserta didik dapat memahami tentang relasi. Kedua, peserta didik dapat menyatakan relasi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini: memahami apa itu relasi dan menyatakan relasi. Gitu ya. Nah, di pembelajaran nanti anak-anak semuanya akan bekerja secara berkelompok untuk memahami hal ini. Dan di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan penilaian. Ada penilaian pengetahuan,
dan ada penilaian keterampilan. Ya, tuh. Dan sebelum dimulai ada yang masih ingat tentang himpunan? Dimas, himpunan itu seperti apa? Misalkan himpunan bilangan asli. Ya, sekarang kita akan mulai pembelajaran tentang relasi dan fungsi. Bapak sudah menyiapkan LK-nya. Silakan nanti kalian dikerjakan atau didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan memahami apa itu relasi dan bagaimana cara menyajikannya. Oke? Makanya akan Bapak bagi. Baiklah, anak-anak semuanya, silakan didiskusikan di kelompok masing-masing LK yang sudah diterima, yang sudah didapatkan oleh anak-anak. Biar kelihatan hobi, ya kan? Itu bisa dibuat menjadi suatu relasi. Oke. Jadi syarat relasi itu ada dua himpunan A dan himpunan B. ada himpunan B. Terima kasih. Silakan dulu. Kan ada pejabat, kan ada nomor satu di sini nih. Iya, pakai himpunan semuanya. Sekarang kita tampilkan presentasi kelompok. Ya, sebelum penampilan yang pertama dipersilakan untuk kelompok 1 yang tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjadi bagian dari kelas KPC. Saya Fadila Muladin dari kelas 8C. Nama saya Irfan Sana dari kelas 8C. Nama saya Desa Maharani dari kelas 8C. Kami akan menjawab data kelompok kelompok 1. Pasangkanlah menggunakan himpunan pasangan berurutan untuk menyatakan hubungan sebagai pernyataan bukti antara nama siswa dengan kelompok yang berisi. Jawab. Ais, hobinya olahraga. Beren hobinya basket. Ica pelit olahraga. Dia menggambar. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oh ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Dan tiba akhirnya sekarang kita di sesi akhir pembelajaran. Namun sebelum Bapak ingin menyaksikan pembelajaran semuanya, bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Ya, Prabu? Menyenangkan Pak, bisa dimengerti Pak. Oke, terima kasih. Anak-anak semuanya, hal apa yang sudah
Anda dapatkan pembelajaran hari ini? Tentang relasi itu apa? Mengumpulkan buah-buah himpunan dengan aturan tertentu. Bisa dinyatakan dengan berapa cara tadi? Ya. Himpunan pasang berurutan, himpunan pensiun dan diagram mana. Baik. Untuk bahan penilaian Bapak, nanti kalian kerjakan tugas di evaluasi buku kuadrat halaman 230 tentang relasi. Oke, dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, pembelajaran ke depan kita akan belajar tentang fungsi. Oleh karena itu, sebelum ditutup, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada temannya persiapan untuk belajar fungsi. Pertemuan berikutnya mohon dipersiapkan. Sejak pembelajaran ini, marilah kita akhiri bersama-sama dengan doa hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar Pak Anies hari ini? Alhamdulillah Pak Eri, hari ini saya berkenan yang baik. Terima kasih selamat baik. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi tadi ya Pak Anies di dalam ruangan. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan terkait dengan hasil observasi dan supervisi di dalam kelas bersama Bapak tadi di dalam kelas. Oh iya Pak Eri, Ya. dipersilakan. Setelah melaksanakan supervisi tadi, bagaimana perasaan Bapak tentang supervisi tadi? Begini Pak Eri, alhamdulillah saya sangat senang Pak Eri ya melakukan supervisi dengan Pak Eri. Biasanya kan kalau kita di supervisi itu merasa gimana, burung takut, tapi nggak tahu kenapa dengan Pak Heri, ditemani oleh Pak Heri, saya merasa lebih percaya diri dalam mengajar, lebih senang, karena memang saya punya tujuan di supervisi. Pak Heri nanti bisa memberikan informasi tentang hal-hal apa saja sih yang harus dimakan. Alhamdulillah, tadi pun saya melihat seperti itu kondisinya Bapak sangat rileks sekali dalam supervisi. Kemudian di dalam kelas, alhamdulillah saya lihat juga anak-anak sangat antusias juga dalam pembelajaran. Bapak, ini mungkin selanjutnya adalah dari supervisi yang sudah Bapak laksanakan tadi, area pengembangan untuk yang Bapak lakukan di bagian mana Bapak? Begini ya Pak Heri ya, saya mengembangkan pengembangan siswa itu pada intelektualitas siswa, yaitu khususnya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi saya bisa mengembangkan hal itu dari pembelajaran saya di kelas seperti itu. Dan juga saya ingin mengembangkan kompetensi pembelajaran siswa yang saya dapat pada waktu itu, yaitu tentang materi relasi dan fungsi. Ya, baik. Dari hasil pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tadi, kira-kira pengembangan yang sudah tercapai di mana Bu? Siswa sudah bisa memahami apa itu pengertian relasi dan misalnya intelektualitas siswa pada materi, alhamdulillah sudah tercapai ya Pak Heri. Sudah tercapai dan itu saya kira mengalami peningkatan daripada siswa sebelum pembelajaran. Tentunya di dalam supervisi yang sudah Bapak lakukan, sekaligus tadi sudah saya saksikan, pastinya ada kendala yang menjadi bagian dalam proses pembelajaran. Kira-kira kendala apa yang Bapak alami dalam supervisi tadi? Oke, begini sih Pak Heri ya,
karena di dalam pembelajaran itu siswanya sangat banyak sekali ya. Kebetulan di kelas kami 8C itu ada 34 siswa. Nah dari 34 siswa itu kan kami bagi berdasarkan kelompok-kelompok pelajaran ya, kurang lebih ada sekitar 6 kelompok atau 7 kelompok. Dan di satu kelompok itu ada saja siswa yang masih pasif gitu kan. Jadi itu mungkin untuk anak-anak yang masih pasif itulah kendala yang saya hadapi, bagaimana caranya agar semua anak-anak yang ada di kelompok itu terlibat aktif. Nah, jadi ada beberapa siswa yang masih pasif di kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak, saya melihat memang ada beberapa anak yang mungkin ada faktor lain ketika pada saat Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas. Tentunya siswa aktif yang tidak aktif ini mungkin ada solusi permasalahan yang bisa Bapak pecahkan supaya siswa ini menjadi aktif. Oh iya Pak Eri, pada saat anak-anak melakukan diskusi di kelompoknya, saya juga sambil berkeliling Pak, memantau anak-anak di kelompoknya. Nah, khusus untuk anak-anak tadi yang masih pasif, saya melakukan pendekatan secara persuasif. Saya coba bantu, saya coba tanyakan kira-kira ada kendala apa sehingga anak ini masih belum. Biasanya sih anak-anak itu yang ada sih karakter anak memang di kelas saya di 8C itu yang cenderung menyendiri gitu. Jadi ada faktor internal anaknya juga ada. Nah, khusus untuk anak-anak yang begitu ya kami motivasi Pak Erwin. Jadi biar anak itu mau bekerja, mau berdiskusi di kelompoknya bareng-bareng, biar terlibat aktif. Jadi sebenarnya anak ini bukannya tidak mau bareng berdiskusi, tapi karena memang ada ya sifat anak yang bawaannya itu memang lebih asik dengan sendiri. Nah, jadi untuk anak-anak yang begitu ya kami coba pendekatan persuasif agar mau berdiskusi. Jadi khusus pendekatannya. Ada waktu khusus untuk memberikan. Ya, tapi sambil pembelajaran Dalam itu saya coba dekati ya biar dan teman-temannya diajak biar mau juga merangkul dia. Baik, mudah-mudahan kedepannya bisa sesuai dengan yang diharapkan ya Pak. Oh, amin. Kemudian Pak Anies di dalam supervisi tadi, apakah ada tindak lanjut yang akan Pak Anies lakukan terkait dengan rencana ke depan dalam proses pembelajaran ini seperti apa supaya lebih meningkatkan kompetensi baik untuk Pak Anies sendiri maupun siswa? Ya baik, terima kasih. Rencana saya ke depan setelah kegiatan ini, saya akan tadi ya membagi kelompok siswa itu memang benar-benar dari hasil kemampuan awal siswa yang diperoleh. Jadi dikelompokkan berdasarkan kemampuan awal siswa. Siswa itu ada di kelompok mana sih? Di kelompok sedang, di kelompok tinggi, atau di kelompok rendah, biar lebih terlihat lagi. Terus saya juga merencanakan ya, selain itu pada pembagian kelompok ini, selain berdasarkan kelompok kemampuan awal juga saya ingin punya data sebenarnya kan gaya belajar anak-anak juga kan bermacam-macam. Nah, kan di penugasan saya juga, di penugasan akhir itu anak-anak kami bebaskan dalam membuat kesimpulan itu, silakan anak-anak ekspresikan, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk lukisan atau seperti itu ya, dalam mengekspresikan apa yang sudah dia ketahui. Jadi cuman dalam hal ini terus terang saya sendiri untuk gaya belajar ini Pak Heri yang belum punya datanya. Jadi saya rencana ke depan itu kepingin punya data lah, anak ini termasuk kelompok yang mana gaya belajar. Karena sementara ini yang baru saya lakukan pembagian kelompok itu memang dari kemampuan awal siswa, mana yang sudah tinggi, mana yang masih sedang, mana yang karena bagaimanapun kan Pak Heri ya, gaya belajar juga sudah berpengaruh dalam diri anak. Jadi kedepannya saya ingin punya data tentang gaya belajar siswa di kelas.
semacam diagnostik awal. Nah, Oke. Baik Pak Anies, alhamdulillah semua proses dari mulai pra observasi kemudian tadi sudah observasinya, kemudian hari ini sudah selesai juga untuk pasca observasinya. Mungkin kita akan minta pendapat dari ibu dari pelajar praktik kita terkait dengan